Salam saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu kepada kami. Biarlah hati kami Tuhan bisa menjadi tanah yang subur, sehingga kami bisa memahami isi hati-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, selamat pagi sekali lagi. Selamat mengikuti ibadah kita yang online, dan kita tahu hari ini adalah hari pertama di mana ibadah kita dibiayai juga. Sudah kita buka dengan mengikuti protokol COVID-19. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan berbicara tentang bergantung pada Allah. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 14. Di sana saudara bisa baca sendiri nanti. Di sana di mana pada zaman dulu itu, pada zaman Gideon, orang Midian menindas orang-orang Israel, dan selama zaman Gideon itu juga mereka banyak mengalami kelaparan, banyak mengalami hal-hal yang sangat membuat mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di ayat ini dalam Hakim-Hakim ini, di sana malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Hai Gideon, pahlawan yang gagah berani, gagah perkasa. Saudara yang terkasih, mungkin banyak orang menafsirkan ini gagah perkasa. Kenapa dibilang si Gideon gagah perkasa, padahal dia sembunyi, padahal dia diam gitu, mengambil gandum gitu ya di tempat dia gitu. Mungkin takut dilihat musuh. Sebenarnya ada orang bilang dia lucu. Saudara yang terkasih, ada jawaban Gideon yang menarik di sana. Jika aku adalah pahlawan yang gagah berani, di manakah segala perbuatan yang ajaib? Saudara yang terkasih, waktu Gideon menanyakan itu, ya orang bebas menafsirkan apa maksudnya sama si Gideon. Tapi kita juga bisa melihat di satu sisi bahwa Gideon tahu bahwa perbuatan Allah dahsyat sebelumnya. Perbuatan Allah sangat luar biasa pada zaman mereka. Namun waktu saat dia dijajah oleh orang Midian, membuat dia memang takut, dan dia tahu dalam hatinya paling kecil, dia tahu bahwa Allah nenek moyang mereka dulu pernah menolong nenek moyang mereka ketika dalam masalah. Nah, salah satu langkah pertama untuk melihat kuasa supernatural Tuhan adalah bekerja dalam hidup kita dengan cara kita sampai ke tempat di mana kita berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan hidup seperti ini lagi. Dalam arti, Tuhan, aku melihat perbuatan yang banyak yang telah Kau lakukan di masa Engkau, dan Engkau melihat situasi aku sekarang, dan aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Sama dengan Gideon, aku tidak mau seperti ini lagi. Di manakah perbuatan Allah yang ajaib yang dilakukan dalam hidup kami? Nah, entah hari ini saudara maju atau makin dekat dengan apa yang Tuhan sediakan bagi saudara dalam hidup saudara. Saudara telah menghabiskan satu hari lagi dengan membuang-buang waktu. Jika saudara tidak menyukai apa yang saudara lakukan, jika itu tidak membuat saudara bersemangat, dan jika itu tidak membangun saudara dan menggairahkan saudara, lalu mengapa saudara melakukannya? Lakukanlah sesuatu yang membuat saudara bergairah dalam Tuhan. Lakukanlah sesuatu yang membuat saudara dekat dengan Tuhan. Jika bangun lama membuat Anda jadi malas-malasan, bangunlah cepat. Jika tidak berdoa, atau jika tidak memulai hari saudara dengan Tuhan, membuat hari-hari saudara merasa suram, kenapa dipertahankan? Kenapa tidak saudara buat sesuatu untuk membuat saudara lebih bersemangat dengan Tuhan? Lakukan sesuatu, mulai sesuatu dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau stuck dalam situasi ini. Aku mau bangkit, aku mau maju. Saudara, di mata Tuhan saudara adalah pahlawan yang berani ketika saudara melihat bagaimana perbuatan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Namun jika saudara malas, tidak mau melihat itu, bagaimana saudara bisa melihat? Kalau saya boleh pinjam kata-kata dari seseorang yang pernah saya dengar, jika kamu ingin mendengarkan Tuhan bicara, maka berilah telingamu. Ya, orang sering sekali ini mendapatkan jawaban dari Tuhan, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka tidak pernah memberikan telinga kepada Tuhan.
Mereka hanya memberikan ocehan mereka kepada Tuhan, tidak dengan telinga mereka. Tuhan menciptakan kita sangat istimewa dan kehidupan kita diperhitungkan. Kita seharusnya bersemangat untuk hidup, untuk mengetahui bahwa kita sekarang menggenapi panggilan Tuhan untuk tujuan hidup dari Tuhan. Namun orang-orang banyak yang terlalu puas dengan apa yang mereka miliki sekarang. Dalam Yakobus 4 ayat 6-7 mengatakan, tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kerendahan hati adalah menundukkan diri kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Menurut 2 Tawarik 16 ayat 9, Tuhan sedang mencari orang yang rendah hati dan tunduk kepadanya. Matanya menjelajah mencari orang yang lapar dan menginginkannya, orang yang tidak puas dengan apa yang dirasakan memuaskan oleh semua orang lainnya. Dalam arti orang yang tidak puas dengan apa yang dia dirasa memuaskan oleh semua orang lainnya. Saudara yang terkasih, bergantung pada diri sendiri ini adalah berbahaya sekali. Hingga titik tertentu saudara mungkin sering sekali saudara lupa bahwa saudara sebenarnya sudah terlalu terlena, terlalu lama bergantung pada diri sendiri. Saudara merasa puas dengan apa yang saudara miliki, dan saudara, atau mungkin saudara menjadi orang yang tidak bersyukur buat apa yang saudara miliki. Ya, banyak sekali orang kalau tidak bersyukur dengan apa yang mereka miliki, maka dia ingin selalu lebih sehingga lupa dia mensyukuri apa yang dia miliki. Cara kerendahan hati adalah menundukkan diri kita kepada Tuhan dan melawan iblis. Saudara, saya pernah bilang, sekalipun Yesus ada di sebelah saudara dan iblis juga ada di sekitar saudara, iblis itu tidak akan pergi kalau saudara tidak melawan. Iblis itu tidak akan tunduk. Iblis itu tidak akan takut dengan Allah saudara, tapi dia takut dengan tindakan saudara. Ketika saudara tunduk kepada Tuhan, maka iblis takut kepada saudara. Ketika kita melakukan itu, dan iblis itu pasti lari kepada kita. Sayangnya kebanyakan kita tidak menundukkan diri kepada Tuhan. Kita tidak melawan iblis, kita malah bekerja sama dengan iblis. Dan seringkali kerjasama kita bahkan tidak disengaja. Kita hanya tidak tahu apa yang sedang kita lakukan. Saudara, kerendahan hati adalah bergantung pada Allah dan bukan pada diri sendiri. Kerendahan hati adalah lebih mempercayai Tuhan daripada kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Ketika saudara mencoba menjalani hidup dengan kekuatan dan usaha manusia Anda sendiri, maka saudara, maka saya tidak akan pernah rendah hati di hadapan Tuhan. Dan tidak akan pernah kita tunduk pada Tuhan jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itulah masalah Raja Asa dalam 2 Tawarik 16 ayat 1-6. Kerajaan Israel telah pecah menjadi dua bagian. Separuh suku utara disebut Israel dan dua suku selatan disebut Yehuda. Asa adalah Raja Yehuda. Raja Israel datang melawannya dan mulai membangun sebuah kota disebut Rama. Rama letaknya strategis. Di situ perbekalan Yehuda bisa dihentikan dan komunikasi dengan negara lain bisa dihalangi. Tujuannya adalah untuk mengalahkan Yehuda. Firman mengatakan bahwa ketika Raja Israel membangun Rama dan mulai pengepungan, Raja Asa mengambil semua emas, perak, dan barang berharga yang ada dalam rumah Tuhan dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad, Raja Aram. Katanya, ada perjanjian antara aku dan engkau. Pergilah dan seranglah Israel. Gagasannya adalah bahwa jika Israel sibuk berperang dengan Aram, mereka juga tidak akan bisa berperang dengan Yehuda. Ben-Hadad mengambil semua barang berharga itu, mendengarkan permintaan Asa dan kemudian menyerang Raja Israel. Jadi Raja Israel harus meninggalkan pengepungannya terhadap Yehuda dan menghentikan pembangunan kota Rama. Apa yang salah di sana? Mengambil kesempatan ini, Raja Asa memerintahkan semua orangnya untuk pergi ke Rama dan menyerahkan semua batu yang dipakai untuk membangunnya. Ini menghancurkan segala sesuatu yang sedang dilakukan Raja Israel di sana. Jadi pada dasarnya Asa memenangkan perangan ini tanpa mengorbankan satu nyawa pun untuknya dan pasukan, karena ia mempekerjakan orang-orang Arab untuk pergi dan menyerang Israel bagi mereka. Dengan cara ini masalahnya selesai. Nah, banyak orang berpikir, memang apa yang salah dengan ini? Masalahnya kan selesai. Tak ada satu korban pun yang jatuh dari pihak Yehuda. Tidak ada yang salah, bukan? Allah memiliki perspektif berbeda dalam 2 Tawarik 16 ayat 7 dan 8. Pada waktu itu datanglah Hanai,
melihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara Aram Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Tolong Anda ingat ayat ini sementara kita mundur untuk melihat beberapa ayat dalam 2 Tawarikh 14 tadi. Ya, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala, dan memerintahkan orang Yahuda supaya mereka mencari Tuhan. Kedamaian dan kemakmuran Yehuda berkaitan langsung dengan Raja Asa mencari Tuhan. Itu jelas dinyatakan dalam ayat-ayat yang dikutip. Saudara, kesombongan pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka juga semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Jefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami. Padamu lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini ya Tuhan. Engkaulah Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Itu dalam 2 Tawarikh ya. Jadi Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberikan kasih karunia kepada yang rendah hati dalam Yakobus 4:6. Asa merendahkan diri. Kita tidak merendahkan diri ketika kita mencoba mengerti segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak tunduk kepada Tuhan ketika kita berjalan begitu saja dan melakukan semuanya sendiri. Meskipun kebanyakan orang tidak akan mengakui atau menyebut tindakan seperti ini sebagai kesombongan, tapi sebenarnya kita sedang hidup dalam kesombongan. Kebanyakan orang berpikir bahwa sombong adalah saat seseorang meninggikan diri dan menganggap dirinya lebih baik dari semua orang lainnya. Namun, akar kesombongan adalah bergantung pada diri sendiri. Itu adalah saat seseorang memutuskan mereka hanya akan mengerti dan melakukan dengan kekuatan mereka sendiri. Saudara yang terkasih, bergantunglah kepada Tuhan. Percayakan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk anugerah-Mu. Kami sungguh sangat bersyukur dan kami ingin terus bergantung kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.